Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eza Afriska, NIM 1911210038, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2H, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mata kuliah Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu isim dan berikan contoh dan terjemahan dari masing-masing isim tersebut. Isim ialah merupakan kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, tempat, dan waktu. Contohnya Aisyah, manusia; Al-Qutah, kucing; Al-Sabah, pagi; Tamatim, tomat; Al-Ghurfah, kamar; Al-Kursi, kursi. 2. Menjelaskan apa itu isim ghairu munsharif dan contohnya dan terjemahannya. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin, tidak bisa menerima tanwin, dan atau tidak bisa berharokat kasroh. Contohnya Ahmad. Nomor 3. Menjelaskan apa itu isim muzakkar, berikan contoh dan terjemahannya. Isim muzakkar adalah isim yang termasuk ke dalam jenis laki-laki. Ciri khususnya tidak ada huruf tamarbuto. Contohnya Muhammadun, Ahmadun. Nomor 4. Menjelaskan apa itu isim mu'annats, berikan contoh dan terjemahannya. Isim mu'annats adalah isim yang termasuk ke dalam jenis perempuan, dan ciri khususnya ada huruf tamarbuto. Contohnya Fatimah dan Aisyah. Nomor 5. Bagaimana cara membedakan isim muzakkar dan isim mu'annats? Isim muzakkar ialah kata benda yang menunjukkan ke dalam jenis laki-laki, sedangkan isim mu'annats adalah kata benda yang menunjukkan ke dalam jenis perempuan. Contohnya, misalkan isim muzakkarnya muslim, isim mu'annatsnya muslimah. Contoh kedua, isim muzakkarnya tolib, mahasiswa; isim mu'annatsnya tolibah, mahasiswa atau mahasiswi. Nomor 6. Menjelaskan apa itu isim nakhiro, berikan contoh dan terjemahan dari masing-masing isim nakhiro tersebut. Bagaimana harokat akhir isim nakhiro? Isim nakhiro adalah isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum, biasanya yang diakhiri dengan tanwin atau tidak diawali alif lam. Contohnya ulyah, tinggi; sugro, kecil; al-kutab, risalah, aku menulis surat. Isim nakhiro biasanya mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Contohnya misbahun, sebuah lampu; muslimun, seorang muslim. Nomor 7. Menjelaskan apa itu isim ma'rifah, berikan contoh dan terjemahan dari masing-masing isim ma'rifah tersebut. Bagaimana harokat akhir isim ma'rifah? Mengapa harokat isim ma'rifah berubah? Isim ma'rifah adalah kalimat isim yang menunjukkan pada sesuatu yang kesatuan yang tertentu atau isim khusus. Contohnya anta mukhlisun, engkau seorang yang tulus. Isim ma'rifah berubah karena isim ma'rifah diberi alif lam. Huruf isim aslinya kan tanwin, tetapi jika diberi alif lam akhirnya berubah menjadi tidak tanwin. Nomor 8. Menjelaskan bagaimana cara membedakan isim ma'rifah dan isim nakhiro. Isim nakhiro adalah isim yang belum ditentukan untuk menunjukkan kata benda yang bagaimana, adanya di mana, milik siapa, dan sebagainya, sehingga tidak bisa menyebutkan atau menunjukkan benda tersebut karena maknanya bersifat umum. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang mempunyai kandungan makna tertentu, sehingga antara pembicara dan pendengar sudah mengetahui apa yang dimaksud. Tanda-tanda nakhiro. 1. Huruf akhirnya yang bertanwin. 2. Biasanya tidak ditandai dengan huruf alif lam. Ketiga, tidak jelas. Contohnya zalika baitun, al baitun kabirun, rumah itu baru, itu sebuah rumah. Sedangkan tanda-tanda isim ma'rifah adalah dibubuhi alif lam. Contohnya ja'a waladun, al waladun muwadabun, anak itu sopan; datang seorang anak. Nomor 9. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, sama dengan namanya.
Kalimat ini biasanya tersusun dari fiil kata kerja dan fa'il. Fa'il adalah subjek. Fiil di sini biasanya berupa fiil madi atau kata kerja lampau. Tapi bisa juga kita menggunakan fiil mudhari yang sedang dilakukan. Fa'il dalam jumlah fi'liyah bisa nampak dohir atau biasanya ditandai dengan nama orang atau suatu benda. Bisa juga secara tidak nampak. Domir atau biasanya jumlah fi'liyah dengan fa'il. Yang tidak nampak ini berada di tengah-tengah paragraf, karena domirnya sudah disebutkan di awal paragraf. Contohnya, koma Zaidun, Zaid telah berdiri. Contoh keduanya, yakhluqullahu nasa, Allah menciptakan manusia. Nomor 10, menjelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah, apa saja syarat-syarat jumlah ismiyah, contoh dan terjemahannya, serta berikan contoh isim muzakarnya dan isim muannasnya. Di sini jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim kata benda. Kalimat ini terdiri dan tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada merupakan subjek dalam bahasa Arab, sedangkan khobar merupakan predikat menjelaskan atau menerangkan kepada mubtada atau subjek. Misalkan contoh isim muzakarnya adalah koma Zaidun, Zaid telah berdiri, sedangkan isim muannasnya Fatimah laib, Fatimah bermain. Isim mubtada termasuk ke dalam isim ma'rifah, sedangkan khobar termasuk ke dalam isim nakhir. Nomor 11, menjelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il lazim dan berikan contoh dan terjemahannya dengan fa'il muzakkar. Di sini fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk kalimat sempurna. Contohnya hasuna, baik. Contoh fi'il muzakkarnya adalah Ahmad fariha, Ahmad gembira. Nomor 12, menjelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il muta'adi, berikan contoh dan terjemahannya serta berikan contoh dengan fa'il muzakkarnya. Di sini fi'il muta'adi adalah fi'il kata kerja yang membutuhkan objek untuk kalimat sempurna. Contoh fi'il muzakkarnya adalah fataha rajulu baba, lelaki itu membuka pintu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Di sini kita sama-sama belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.